Halo Sahabat Cakra, hari ini kita mengunjungi medical check up onsite di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Kira-kira perusahaan apa ya dan apa aja sih pemeriksaannya? Kita lihat ya. Nah, kita sekarang udah ketemu dengan koordinator lapangannya. Boleh kenalan Mbak dengan Mbak siapa? Dengan Iva. Halo. Oke, hari ini kita pemeriksaannya ada apa aja sih Mbak? Lengkap sih di sini. Ada yang pertama ada tensi, Ah. ada pengambilan darah, ada EKG, fisik dokter, treadmill, sama yang terakhir ada ronsen. Oh, lumayan lengkap ya pemeriksaannya ya. Gimana kalau kita lihat kunjungin per posnya Mbak? Boleh banget ya. Dari tensi dulu yang pertama. Boleh, Mbak. Nah Mbak Yupa, kita sekarang ada di pemeriksaan apa sih Mbak? Kita sekarang ada di pos tensi Oke. untuk mengetahui tekanan darah pada pasien. Nah, untuk sahabat Cakra jangan lupa ya rutin buat tensi secara berkala. Kita lanjut ke pemeriksaan Bisa lainnya Mbak? lanjut ke pemeriksaan darah. Oke. Nah Di sekarang sini- gimana Mbak? Di sini ada pengambilan darah ya, sahabat Cakra. Ini ada banyak pemeriksaannya, ada kimia darah, ada hematologi lengkap, sama ada fibrinogen. Dan nggak lupa ada urin juga ya, Mbak. Oke. Jadi lumayan lengkap banget ya Iya, pemeriksaan dan benar. urinnya ya. Iya. Setelah ini kita lanjut pemeriksaan apa Mbak? Nah, kita langsung ke dokter dulu aja kali ya. Yuk, sahabat Cakra. Nah sekarang Mbak Yupa, kita ada di pemeriksaan apa sih Mbak? Kita sekarang ada di pemeriksaan fisik dokter. Jangan khawatir ya buat pasien Cakra Medika. Oke. Kita ada dokter cewek sama dokter cowok. Oke, jadi masa aman ya Mbak ya? Benar. Kita bisa tanya dokter kali ya Mbak ya pemeriksaannya apa Kita aja? mari Iya. masuk. Misi dokter, bisa dijelaskan dok, ada pemeriksaan apa aja kalau masuk ke bilik dokter? Untuk pemeriksaan dokter, biasanya kita di sini ada pemeriksaan pertama anamnesis dulu ya. Ada keluhan tidak dari pasien sendiri Oh, gitu. oke. Dan kemudian kita tanya juga apakah ada riwayat penyakit tertentu, kemudian ada dari keluarga, orang tua, ayah ibu, kakek nenek. Dan kemudian ada nggak sih alergi obat atau makanan? Iya. Nah, terus kebiasaan nih dari pasien kan masih ada kebiasaan lifestyle hari-hari ya. Bagaimana? Apakah merokok? Apakah olahraganya rutin atau tidak? Iya. Nah, apakah dia itu ada konsumsi obat rutin atau alkohol? Nah, setelah itu kita masuk pemeriksaan namanya head to toe. Head to toe itu pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, dari periksa mata, hidung, mulut, telinga, dan leher, serta pemeriksaan jantung, paru-paru, dan kemudian abdomen ya bagian perut gitu. Dan kemudian di bagian ekstremitas, dan kita periksa juga ada refleks ya kalau ada curiga ke arah masalah saraf juga kita lakukan pemeriksaan. Dan kemudian kita tanya juga apa ada riwayat operasi apa tidak gitu, apakah ada riwayat alergi karena obat atau segala macam yang menyebabkan gatal-gatal pada bagian badan biasanya, dan ada ambeien, apakah ada ambeien atau hernia. Biasanya sih kalau sebagian besar seperti itu aja yang dia dikatakan diperiksa oleh dokter. Cukup lengkap ya dok Lengkap. untuk pemeriksaannya. Jadi iya. oke, bisa saya lanjut dulu ya. Ya. Nah, sahabat Cakra, sekarang kita ada di pemeriksaan EKG. Nah, fungsinya untuk apa sih sebenarnya EKG itu? Kita tanya ke dalam ya. Hai. Nah, ketemu Mbak Yupa lagi nih sahabat ketemu Cakra. lagi. Halo, dengan kakak siapa? Mbak Gadelia. Nah, fungsi pemeriksaan EKG di sini apa sih kak? Pemeriksaan EKG itu untuk mengetahui irama jantung baik normal ataupun tidak. Oke, itu ya. Untuk sahabat Cakra jangan khawatir juga. Di sini kita ada disediain 2 bilik buat cewek sama buat cowok. Jadi aman. Oke Mbak Iva, sekarang kita berada di pemeriksaan apa sih Mbak? Kita sekarang ada di pos visus mata untuk mengetahui jarak pandang pasien. Oke, bisa dipraktekkan kali Mbak ya Boleh? seperti apa? Kita duduk dulu untuk visus mata. Nah Mbak Iva, sekarang kita berada di pemeriksaan apa sih Mbak? Kita sekarang ada di pos timbang badan sama berat badan, sama lingkar pinggang. Oke, fungsinya Mbak nggak apa sih? Fungsinya untuk mengetahui indeks massa tubuh pada pasien. Oke, bisa dicoba ya Mbak ya? Oke, sekarang pertama-tama ini ya, dibuka sepatunya dulu, lalu kita naik. Nah, sekarang kita ada di bis ronsen. Yuk kita intip di dalam yuk.
kita sekarang ada di bis ronsen. Kita tanya yuk lebih jelasnya gimana aja sih persiapan buat pasien buat ronsen, Pak? Kalau persiapannya paling untuk yang perempuan kayak kalau pakai kalung, bros dilepas dulu. Terus yang satu lagi nggak boleh yang lagi hamil. Oh, Nggak boleh di oke. ronsen. Terus ini alatnya gimana, Pak? Nah, kebetulan kita udah pakai yang digital, yang DR punya. Jadi si pasien habis difoto di sana, langsung keluar gambarnya di sini. Oke, udah canggih banget ya. Iya. Jadi untuk di sini bisa langsung connect ke dokter kita. Oke. Jadi lebih Udah cepat. bisa. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi sahabat Cakra, bisnya juga besar sekali, nyaman, ada AC-nya, dingin pasti ya. Oke, sekarang kita ada di pos treadmill. Treadmill sendiri untuk apa sih, Kak? Jadi untuk fungsi treadmill ini sendiri itu mengetahui irama jantung pada saat sedang beraktivitas. Sebenarnya treadmill ini hampir sama seperti pemeriksaan EKG, cuma bedanya kalau EKG ini kan pemeriksaannya saat sedang tidak beraktivitas atau saat tiduran. Sedangkan untuk pemeriksaan treadmill sendiri ini diperiksanya itu saat sedang beraktivitas. Udah seperti itu, treadmill ini terdiri dari 3 tahapan. Untuk tahap pertama kita masih jalan santai, kedua jalan cepat, yang ketiga itu untuk lari. Ini dianjurkan usia berapa sampai berapa? Biasanya untuk pemeriksaan treadmill sendiri lebih dianjurkan untuk di usia 40 tahun ke atas. Untuk kondisinya sendiri seperti apa ya yang untuk treadmill? Untuk kondisi yang tidak diperbolehkan pemeriksaan treadmill, misalnya seperti pasien yang mempunyai hipertensi. Saat sebelum treadmill ini kan kita dicek dulu ya tensinya. Misalnya pasiennya sendiri memiliki tensi sekitar 150/100, itu tidak boleh dianjurkan dikarenakan lebih beresiko untuk memiliki penyakit jantung. Terus misalnya pasien-pasien memiliki cedera kaki atau dia emang ada resiko-resiko yang membahayakan untuk dilakukan pemeriksaan treadmill. Oke, itu penjelasan dari rekan Cakra Medika. Cukup jelas ya teman-teman semua. Selengkap ini di Cakra Medika pemeriksaannya. Saya Ratna dari PT Utama Karya Infrastruktur. Terima kasih buat Cakra Medika yang udah membantu di tahun kedua bareng HKI di MCO di sini onsite. Terima kasih untuk panitia-panitianya dan koordinator lapangannya yang gercep dan super helpful. Semoga kualitasnya tetap terjaga dan bisa kerjasama terus ke depannya. Thank you.